Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Krisnanda Tiaska Canis. Saya dari kelas 12 MIPA 1 absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan politik, ekonomi, dan pembebasan Irian Barat pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, saya menjelaskannya menggunakan PowerPoint yang setelah saya buat. Silahkan disimak dengan baik. Oke, yang pertama saya akan bahas yaitu tentang definisi demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1965 dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan juga PKI dalam menggerakkan politik nasional. Pemerintahan demokrasi terpimpin ini memiliki tujuan yaitu untuk menata kehidupan kembali dalam politik dan juga untuk menata pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini memiliki banyak sekali peristiwa-peristiwa. Yang pertama itu adanya konfrontasi politik dengan berbagai pihak. Yang kedua, adanya kekacauan ekonomi yang semakin parah. Yang ketiga yaitu pemusatan kekuatan pada tiga kutub yang saling mempengaruhi, yaitu Soekarno, PKI, dan juga TNI. Masa demokrasi terpimpin ini dimulai pada saat keluarnya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pembentukan DPA dan MPRS, dan serta kembalinya konstitusi ke UUD 1945. Nah, pada demokrasi terpimpin ini ada perkembangan politik. Perkembangan politik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu perkembangan politik dalam negeri dan juga perkembangan politik luar negeri. Pada perkembangan politik dalam negeri terjadi dua peristiwa penting. Yang pertama itu pembentukan kabinet kerja yang baru. Nah, dengan berlakunya UUD 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959, Kabinet Juanda atau Kabinet Karya itu dibubarkan, kemudian dibentuk atau di-replace dengan kabinet baru. Dalam pembentukan kabinet baru ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, Juanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Nah, kabinet ini diberi nama yaitu Kabinet Kerja. Setelah pembentukan kabinet yang baru, yang kedua yaitu pembentukan MPRS. MPRS merupakan pengganti dari Dewan Konstituante yang telah dibubarkan pada Dekret Presiden 1999. Dalam dekret ini ditegaskan bahwa pembentukan MPRS ini akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anggota MPRS terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dari golongan. Anggota-anggota MPRS ini ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden, yaitu Soekarno. MPRS ini juga dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Selanjutnya, setelah perkembangan politik dalam negeri, adapun perkembangan politik luar negeri. Yang pertama itu terdapat 3 sub, yaitu politik konfrontasi NEVO dan Old Levo. Yang kedua yaitu politik Mercusuar, dan yang ketiga yaitu keluarnya Indonesia dalam organisasi PBB. Yang pertama yaitu politik konfrontasi NEVO dan Old Levo. Landasan politik NEVO Old Levo adalah pembagian kekuasaan politik dunia, yaitu Old Established Force atau Old Levo dan juga New Emerging Force atau NEVO. Nah, Indonesia sebagai negara yang anti kapitalis termasuk dalam NEVO bersama dengan negara-negara komunis. Hubungan antara Indonesia dengan Amerika semakin renggang karena blok barat bersifat pasif terhadap masalah pembebasan Irian Barat. Sikap anti-barat ini juga berkembang ke pembebasan Irian Barat dan juga masalah Malaysia. Sebaliknya, hubungan Indonesia dengan blok timur ini semakin erat karena Uni Soviet memberikan kredit kepada Indonesia dalam pembelian senjata dan perlengkapan angkatan perang. Selain itu, Indonesia juga mengadakan hubungan bilateral dengan negara-negara penganut komunis. Dalam pelaksanaannya, Presiden Soekarno memperkenalkan politik Mercusuar. Nah, politik Mercusuar itu apa sih? Jadi, politik Mercusuar merupakan politik untuk mendapatkan kemegahan, keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Nah, politik Mercusuar ini dilaksanakan oleh Presiden Soekarno karena berasumsi bahwa Indonesia sebagai Mercusuar yang mampu memerangi jalan negara-negara NEVO. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Indonesia keluar dari PBB. Hal ini karena telah menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan PBB tidak mengganti struktur organisasi PBB sehingga Indonesia dengan beraninya keluar dari PBB. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan pembebasan Irian Barat. Irian Barat merupakan daerah jajahan Belanda.
Namun, dalam kesempatan penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia, Irian Barat belum dimasukkan ke wilayah Indonesia. Nah, menurut Konferensi Meja Bundar atau KMB, masalah ini akan segera dibahas pada 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Nah, dalam perkembangannya, Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat. Dari sanalah timbul usaha-usaha untuk memperjuangkan Irian Barat dari tahun 1950 sampai 1969. Usaha-usaha itu meliputi usaha diplomasi dan juga konfrontasi bersenjata. Usaha yang dilakukan yang pertama itu usaha diplomasi. Dalam upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, pemerintah mengambil jalan yaitu dengan cara diplomasi. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik bersenjata yang nantinya akan memakan banyak korban karena kita tahu bahwa Indonesia ini masih memiliki senjata yang minim. Selanjutnya, jalur diplomasi yang dilakukan pemerintah RI adalah menggunakan forum internasional dan juga mengadakan perundingan secara langsung dengan Belanda. Usaha kedua yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperjuangkan Irian Barat yaitu dengan konfrontasi senjata. Konfrontasi bersenjata terjadi karena kegagalan perundingan penyelesaian sengketa Irian Barat di forum PBB serta sikap pemerintah yang dianggap terlalu lemah terhadap Belanda. Dari sinilah menimbulkan reaksi masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah tidak sabar dan ingin secepatnya mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Nah, sampai tahun 1957, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Namun, langkah usaha diplomasi ini tidak menghasilkan apa sehingga terjadi konfrontasi bersenjata. Indonesia merubah usaha strategi ini dari defensif menjadi ofensif. Nah, pada tanggal 19 Desember 1961, lahirlah Trikomando Rakyat atau bisa disebut dengan Trikora yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di alun-alun Yogyakarta. Adapun isi Trikora tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua Barat. Yang kedua yaitu kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kesatuan tanah air bangsa. Selanjutnya beralih ke pembahasan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk mengembangkan ekonomi di masa demokrasi terpimpin, dibentuklah yaitu Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Badan ini diketuai oleh Muhammad Yamin yang bertugas untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan juga melakukan penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, badan ini diganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional. Nah, pada masa demokrasi terpemimpin ini, pemerintah memprioritaskan yaitu penurunan inflasi dan juga pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga menghimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen sesuatu perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politik seperti perhelatan Genevo dan Konevo yang menghabiskan banyak biaya. Nah, selain itu juga ada konfrontasi Malaysia dan Irian Barat. Ini menghabiskan banyak biaya karena Indonesia membeli alat-alat dari Uni Soviet. Selain itu, perbandingan harga impor dan ekspor di Indonesia pada masa demokrasi ini juga salah satu akibat dari kekacauan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Karena Indonesia mayoritas penduduknya yaitu agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual dari penduduk itu sangatlah murah dan perbandingannya itu sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan dengan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Ini menyebabkan kekacauan ekonominya yang semakin terpuruk di demokrasi terpemimpin. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.